Acaranya nanti akan dibuka oleh Ibu Ratna Sofiati selaku Ketua Program Studi Tari Romantika. Dipersilakan kepada Ibu Ratna Sofiati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dari Trisakti maupun dari SMK Jakarta Pusat 1. Saya lihat di sini Pak Lili dan Pak Agusnya belum masuk ya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut menghadiri acara ini. Ya, jadi hari ini PKM-nya ini ada 3 tim ya Bapak Ibu ya. Jadi agak rame gitu ya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa PKM ini kami selenggarakan setiap semester gitu ya dengan materi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, Bapak Ibu dari Jakarta Pusat gitu ya, dari SMK Jakarta Pusat ini bisa request sebenarnya ya. Artinya kita diberikan pelatihan ini dong gitu ya, misalnya begitu ya. Sehingga nanti kita bisa kerjasama ya untuk membuat pelatihan selanjutnya gitu ya. Kalau harapan kami sih acara seperti ini bisa berlanjut gitu ya, karena ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang memang harus kami lakukan gitu ya sebagai bagian dari Tridharma gitu, dan kemudian Bapak Ibu bisa dapat manfaatnya juga dari kegiatan ini begitu ya. Nah, hari ini ada 3 tim ya. Yang pertama adalah IRP UDU dan modul IRP UDU ya, untuk instalasi aplikasi berbasis web. Kemudian ada cloud computing. Kemudian yang ketiga nanti yang terakhir adalah intelligent data dengan statistik begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini dengan baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Baik, Bapak Ibu, demikian dari saya. Silakan dilanjutkan Pak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali materi ini lebih sederhana ya, materi mengenai statistik yang hampir setiap orang pernah barangkali ya mendapatkan materi statistik ya. Nah, aplikasi yang kita gunakan ada 2, yaitu RStudio dan Power BI. Ya, saya buat jadi slideshow. Nah, apa yang kita bawakan pada hari ini adalah terkait dengan intelligent data statistik atau statistical methods for intelligent data analysis lah, kalau lebih lengkapnya. Nah, pengertian intelligent data analysis itu saya kutip dari ini, jurnal ini, multidisiplin ini, mdpi.com, itu adalah sebuah metode yang mengekstrak informasi yang berguna, umumnya adalah dalam bentuk knowledge dan interesting model from a lot of online data in order to help decision makers make the right choice. Gitu. Jadi intelligent data analysis, bagaimana caranya kita bisa mengekstrak knowledge atau model abstraksi dari sebuah sistem real, dari sebuah lot of online data. Jadi Bapak Ibu barangkali kan sekarang banyak sekali sistem itu sudah berjalan secara online ya. Misalnya sistem informasi akademik ya, di kampus Trisakti maupun di tempat di SMK Jakarta Pusat tentu kan sudah menggunakan sistem informasi akademik. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ekstraksi pengetahuan dari data tersebut gitu. Untuk mengambil pengetahuan ya.
Kalau misalnya ini nanti boleh silakan dipotong ya, bisa sambil diskusi. Kalau misalnya di kami itu salah satu misalnya kita bisa nggak memprediksi bahwa mahasiswa yang baru saja daftar sebagai mahasiswa baru, misalnya di Universitas Trisakti, itu kita bisa prediksi nanti kalau lulus itu IPK-nya bakal berapa, gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada intelligent data analysis. Jadi mahasiswa baru yang baru saja daftar, diterima, maka kita bisa prediksi kamu berdasarkan historis pengalaman di kami, dengan tipe, gendernya ini, asal daerahnya ini, asal sekolahnya dari sini, dulu nilai rapotnya berapa, ini berdasarkan prediksi kamu, nanti kamu akan lulus dengan IPK kelulusan sekian. Gitu, gitu. Nah, dengan nilai probabilitas berapa. Atau diprediksi sesuatu yang kategorikal, misalnya kamu nanti akan mendapatkan kategori lulus cum laude dengan probability berapa, misalnya gitu. Itu hanya salah satu contoh bagaimana memanfaatkan data yang berasal dari sistem informasi akademik untuk memprediksi ya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa datang. Kalau di kami ada beberapa parameter dalam penilaian akreditasi yang penting, itu adalah persentase keberhasilan ya. Jadi apakah mahasiswa yang bersangkutan ini akan lulus atau dia undur diri, dalam tanda kutip ya, drop out gitu. Nah, metode di dalam intelligent data analysis ada 3 tahap, yaitu data preparation, kemudian rule finding or data mining, kemudian result validation and explanation. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa aspek intelijen itu penting? Karena memang di era industri 4.0 ini, memang di state secara kalau Bapak Ibu klik atau googling, industri 4.0 itu ada kata kuncinya adalah intelligent production, ya, incorporated with IoT, cloud technology yang tadi dijelaskan oleh Pak Ismardianto, dan juga big data. Ya, nah, salah satu cirinya adalah aliran data itu mengalir secara otomatis. Ya. Dulu banyak sekali data itu ngalir dari proses orang ya. Kita kasih formulir atau kasih kuesioner, data itu di entry, data itu diisi secara manual, kemudian pindahkan ke Excel, baru di entry ke laptop kita misalnya gitu. Sekarang data itu mengalir secara otomatis. Apakah dia berasal dari orang yang ngisi melalui perangkat-perangkat di Google Form maupun mesin-mesin. Jadi misalnya ada kamera-kamera CCTV di kampus yang memonitor kondisi lingkungan kampus, memonitor, ada alat memonitor kondisi suhu ruangan, gitu. Kemudian alat memonitor temperatur, misalnya apakah terjadi kebakaran atau tidak. Jadi data itu mengalir secara otomatis. Nah, kemudian dibuat juga beberapa algoritma untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang ada, yang kita sebut sebagai intelligent production. Jadi banyak sekali sekarang ada algoritma-algoritma yang mencoba meniru bagaimana cara kerja manusia. Saya kira itu ya. Sehingga kalau di pabrik ada istilah sekarang dark factory ya. Jadi pabrik-pabrik itu gelap istilahnya gitu kan, yang bekerja hanya mesin. Sedangkan orangnya bekerja di control room aja nih di dalam sini. Oke. Itu pengantar ya mengenai istilah intelijen. Kemudian studi kasus yang akan dipakai dalam pelatihan kali ini adalah prediction of heart disease ya. Bagaimana kita bisa memprediksi seseorang ini menderita penyakit jantung atau tidak, itu berdasarkan dataset ya, kasus yang pernah ada. Gitu. Ini datasetnya bisa diambil di alamat ini, kegel.com, kemudian heart
disease. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu ini berjalan atau mengikuti pelatihan ini dengan menggunakan laptop atau maksudnya menggunakan laptop yang disertai aplikasi R-nya atau enggak ya? Karena kita akan mencoba hands-on kalau memungkinkan ya. Jadi aplikasi yang kami gunakan untuk jalan ya, ini saya. Jadi Bapak Ibu, alamat ini bisa di ini, kalau nggak salah PPT-nya sudah itu kan, sudah, jadi bisa dilihat. Ada di tim 3 di Google Drive. Oh, ada di itu ya, ada di Google Drive juga ada. Nah, ini datasetnya, alamatnya. Alamatnya tadi di kaggle.com. Kemudian ada data hard ini, datahard.csv, di download aja. Nah, datasetnya sudah ada. Oke. Jadi ada datasetnya ini, kalau kita rapikan, kita klik data, text to column, next, koma aja. Nah, datanya seperti ini. Apa yang kita mau prediksi? Apa yang mau kita prediksi adalah ini, ada nilai target di sini. Target 01. Target 01. 01 itu apa tadi? Ini di sini ada 0 itu ya, the predicted attribute ya. Diagnosis of heart disease atau angiographic disease status, kalau kurang dari 50% diameter narrowing. Kalau lebih dari 50% diameter narrowing berarti ini 1. 1 ini berarti ada persoalan nih dalam jantungnya. Terjadi perbesaran. Kalau 0 masih no disease. Nah, kita pengen prediksi, ini ada data 01, jadi kalau kita kontrol A, kemudian datanya ini kita filter, ya, datanya ini. Nah, datanya itu kan ada 01 Bapak Ibu. Datanya ada 01, jadi 0 itu yang tidak berpenyakit jantung, 1 itu berpenyakit jantung. Nah, data ini aslinya kan terekam di dalam medical record yang ada di rumah sakit. Gitu. Misalnya rumah sakit sudah punya beberapa pasien jantung yang barangkali masih dalam tahap ringan, jadi belum terjadi perbesaran 50% tadi, atau yang sudah ada masalah. Nah, itu punya record mengenai usia, jenis kelamin, pernah mengalami nyeri dada atau tidak, chest pain gitu ya. Ini adalah stress BPS nih kalau nggak salah tekanan darah ya. Coba nanti dilihat di sini. Resting blood pressure ya. Jadi tekanan darah pada posisi istirahat. Gitu. Seperti itu. Nah, berdasarkan dataset ini hanya contoh ya dataset yang tadi di Kaggle, kita akan memprediksi bagaimana sih prediktor untuk menentukan seseorang itu berpenyakit jantung atau enggak. Ini yang kita sebut sebagai intelligent data statistik. Ya. Jadi statistik ini tidak hanya berbicara mengenai visualisasi, hitung rata-rata, hitung simpangan baku, bikin histogram, bikin tabel frekuensi, tetapi saat ini ilmu statistika sudah berkembang menjadi intelligent data statistik atau intelligent data analysis.
Ya, sehingga di prodi saya kuliah S1 di IPB ya, S1 statistik. Prodinya sudah berubah menjadi prodi statistika dan data science. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih apa yang kami berikan insight hari ini sih bukan berarti full dipahami hari ini, tapi barangkali bisa menjadi masukan ya, bagaimana perkembangan kurikulum di SMK ya di masa datang terkait dengan pergeseran industri di industri 4.0. Jadi banyak materi-materi yang di kami pun berubah ya. Ada perubahan kurikulum per 5 tahun mengantisipasi atau mengikuti perkembangan di era industri. Saya kira itu. Nah, kemudian bagaimana data ini kita ambil ya? Kita anggap aja data ini yang kita pakai. Sesungguhnya data ini tentu direkam dalam sebuah sistem informasi rumah sakit ya. Nah, ini data ini kita ambil. Yang paling mudah contohnya adalah di kontrol A, kemudian di kontrol C. Kemudian kita masuk ke RStudio. Nah, dulu saya pernah ngasih pelatihan di tempat Bapak Ibu di sekolah SMK Jakpus tuh pakai R. Saya tidak tahu masih ini enggak pesertanya sama apa enggak. Jadi ini ada dataku read.daily clipboard ya kalau saya bikin file kosong lagi, file yang kosong. Nah, jadi perintahnya yang tadi kita sudah kontrol C itu yang udah jadi bintik-bintik begini, mengalir begini. Kita bisa pindahkan ke window R dengan perintah misalnya dataku atau my data, terserah. Ini untuk menyimpan variabel untuk menyimpan itu data frame atau data set tadi dengan perintah read.daily begini. Terus ada kutip clipboard. Nah, datanya sudah tersimpan. Jadi udah sampai sini nih Bapak Ibu kita materinya. Nah, melakukan import data. Apakah hanya itu cara mengimport data? Enggak ya, macam-macamnya. Ada read CSV, ada read Excel. Cuman cara paling mudah adalah menggunakan read.daily. Jadi menggunakan Ctrl C. Ada pertanyaan sampai sini? Kita bisa lanjut ya. Nah, bagaimana melihat biasanya kita akan lihat bagaimana sih nama variabelnya gitu ya. Ini dengan menggunakan perintah head dataku. Kemudian di run. Nah, ya. Ini run ini adalah perintah klik tombol untuk melihat eksekusi dari baris per baris. Ya. Nah, ini adalah sudah terekam. Nah, kemudian untuk ngolah data statistik, kita juga perlu lihat tipe datanya. Tipe datanya, kita biasanya perintah str. Itu tadi ada di PPT, str data. Nah, jadi kalau dilihat ini tipenya integer sama numerik ya. Integer bilangan bulat, si numerical ini bisa mengandung bilangan pecahan atau desimal. Oke. Kemudian kita bisa melakukan eksplorasi data secara konvensional ya. Secara konvensional kan kita ngolah datanya, misalnya kita pengen menghitung rata-rata usia, ya rata-rata usia secara umum. Kemudian kita juga bisa menghitung rata-rata usia berdasarkan kasus yang tidak berpenyakit jantung dan kasus yang berpenyakit jantung, misalnya gitu. Kita juga bisa lihat, ini ada dua cara ya, script atau code yang digunakan untuk melihat rata-rata usia berdasarkan target 01 ya, grouping variabelnya targetnya 01. Kondisinya seperti itu. Kita juga bisa melihat menghitung tabel frekuensi gitu. Tabel frekuensi
Misalnya kita pengen tahu berapa yang 0, yang dan 1, 0 itu berarti 138 pasien. Yang targetnya 1 itu adalah 165 pasien. Kita juga bisa melihat dengan perintah table ini antara yang variabel pernah mengalami chest pain berapa kali dengan target 01. Kalau 0 yang no disease, kita bisa lihat sebagian besar itu belum pernah mengalami chest pain atau 104 orang. Tapi yang berpenyakit jantung bisa kita lihat ada 2 kali mengalami chest pain, itu 69 orang. Jadi nyeri dada adalah salah satu prediktor atau penduga utama bahwa orang itu mengalami ada masalah jantung apa enggak. Nah, nyeri dada itu yang saya pahami bahwa dia harus menyerang secara meluas ya. Jadi kalau nyeri dada yang masih bisa ditunjuk oleh jari di mana letak nyerinya, maka itu bukan nyeri dada dari penyakit jantung. Gitu Bapak Ibu. Karena saya sendiri pernah di itu ya. Dulu kalau masuk kamera ke dalam tubuh namanya apa? Kateter ya, kateterisasi. Ya. Jadi saya pasien jantung juga. Jadi saya ketika ada problem nyeri, saya ke dokter jantung. Gimana nyerinya? Saya tunjuk aja pakai jari. Nah, itu berarti bukan jantung itu. Jadi selama masih bisa ditunjuk itu bukan. Jadi kalau yang nyeri dada nyeri mau menyerang dada kita secara meluas. Jadi kalau masih bisa ditunjuk itu paling ada ini katanya di bagian kulit atau apa gitu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu salah satu ini. Nah, ini saya maju dulu ya untuk dapat memahami di mana sisi intelijennya. Jadi Bapak Ibu, saya lebih fokus kepada sisi intelijennya daripada sisi pengolahan data statistiknya ya. Gitu. Nah, setelah ini cara membuat variabel baru ya. Misalnya kita mau tadinya usia ini kan tidak dikategorikan. Kita mau bikin usia yang older itu di atas 50 tahun, yang younger di bawah 50 tahun ya bisa aja kita buat variabel baru sehingga muncul age kategori di kanan sini. Ya. Kemudian kita bisa analisis berdasarkan variabel baru. Gitu. Kemudian kita bisa lakukan analisis box plot ya, karena prinsipnya di dalam analisis statistik itu yang konvensional kan kita melihat secara numerical sama graphical. Ya. Kalau secara numerical berarti kita lihat tadi pemusatannya ada di mana, standar deviasinya ada di mana, frekuensinya berapa. Ada yang kita lihat berdasarkan graphical method. Kalau yang numerical biasanya kita lihat berdasarkan diagram box plot sama histogram. Seperti ini. Kita melihat 01 itu gimana sebaran datanya. Ini box plot ini paling bawah, di bawah ini adalah minimum. Kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. Kemudian ada bisa kita lihat juga berdasarkan histogram. Ya. Histogram ini punya karakteristik bahwa yang kalau dia berdistribusi yang mirip gunung atau mirip lonceng ini kita sebut sebagai normal shape distribution. Ya, atau bell shape distribution ya, distribusi yang menyerupai lonceng. Ya, di mana bersifat simetris. Oke. Kemudian kita masuk ke kalau dia categorical data kayak gender, biasanya kita analisis bar plot sama pie chart ya, pie chart atau bar chart. Kalau sifatnya categorical ini saya kira sederhana. Nah, fokus saya adalah masuk kepada bagaimana intelijennya gitu. Jadi intelijen data statistik ini bisa kita lakukan dengan script yang ada di sini. Script yang ada, ini saya tadi udah siapkan sih scriptnya, di itu juga ada ya, dengan menggunakan library rpart-plot ya. Ini ada metode decision tree untuk bisa menghasilkan sebuah pohon keputusan. Ini yang kita sebut knowledge. Jadi tadi di awal kan disebutkan yang namanya intelligent data analysis adalah mengekstrak knowledge gitu. Apa itu knowledge? Knowledge itu adalah information with direction. Jadi informasi yang sudah dilengkapi arah.
Jadi berdasarkan gambar ini kita sudah bisa tahu bagaimana arah daripada orang yang berpenyakit jantung apa tipe, misalnya gitu. Sisi kanan yang ini adalah banyak angka satunya, sisi kiri ini banyak angka nolnya. Jadi yang angka nol ini adalah sebuah prediktor yang mengarah kepada orang tidak berpenyakit jantung. Yang sisi kanan ini adalah prediktor yang mengarah orang kepada penyakit jantung. Penentu utamanya adalah tadi chest pain. Kalau chest pain-nya kurang dari 1, atau dia belum pernah mengalami penyakit jantung, maka ada kecenderungan, atau nyeri dada, maka ada kecenderungan dia masuk ke probabilitasnya di angka nolnya lebih besar. Nolnya ini 79% atau 0,79 gitu. Kalau dia pernah mengalami nyeri dada, maka sisi kanannya lebih besar. Kira-kira begitu. Jadi ngelihatnya dari tekanan darah, kolesterol, usia, jenis kelamin. Jenis kelamin 1, bisa dilihat nih. 1. Oke. Ini sih sebagai contoh aja. Apakah kasusnya hanya untuk diagnosis penyakit jantung? Tidak. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bicara diagnosis atau bicara prediktif, bukan hanya persoalan di kasus penyakit, tapi bisa juga di akademik itu misalnya menentukan bahwa orang ini nanti akan lulus atau tidak, orang ini akan cum laude atau tidak, orang ini nantinya akan misalnya punya IPK berapa, itu kalau yang prediktor bersifat numerik. Jadi prediktor ada yang sifatnya numerical, biasanya kita bermain dengan metode regresi, ada yang bersifat kategorikal, biasanya kita bermain dengan metode klasifikasi. Seperti ini ya, decision tree ada bagian daripada metode klasifikasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya ingin diskusi aja dulu ya sebelum saya masuk lebih jauh hands-on, karena kita ada satu metode lagi yang menggunakan Power BI ya, untuk Bapak Ibu bisa melihat visualisasi, metode-metode visualisasi. Oke, saya stop share dulu. Apakah ada pertanyaan atau itu dari Bapak Ibu? Saya Pak. Ya, silakan, Mas. Tadi saya mau ngikutin yang data yang CSV yang hard. Ya. Itu di copy terus taruh di RStudio-nya kan ya? Iya, betul, taruh RStudio-nya. Tapi di saya setelah udah di copy terus di run malah nggak muncul. Oke, Mas bisa share screen nggak? Ini aksesnya bisa dikasih ke Mas Kibar ya. Mas Kibar, silakan bisa share screen dicoba. Oke, sudah kelihatan? Ya, sudah Mas. Oke. Di Jadi kan Ctrl A ini, dulu Mas. di Ctrl A. Oke. Ctrl C. Mas udah ada RStudio ya? Sudah. Oke. Terus ambil yang ini yang di sini kan udah betul ya? Ya, itu ada di baris pertama, itu ada dataku read.delim clipboard ya. Iya. Mas Azami ada hari ini? Ya, hadir Pak. Ya. Bisa dibantu Azami? Oke. Jadi untuk metode yang ini yang Bapak gunakan itu melalui read.delim ya. Berarti kita mengcopy datanya itu lalu masukkan sintaks dataku sama dengan read.delim clipboard. Jadi ketika datanya tadi yang sudah di-select lalu di-copy, itu akan masuk ke clipboard. Tinggal di-run aja Pak. Coba di-run di yang bagian clipboard-nya. Oke, nah masuk sekitar 303 objek, di mana ada 14 kolom. Nah, bisa dicek aja Pak di selanjutnya yang head dataku, Bapak jalanin aja. Nah, di situ terlihat tampilan bentuk data yang sudah masuk ke RStudio. Untuk yang STR itu, Bapak bisa melihat bentuk-bentuk variabel yang ada itu merupakan kayak data yang numerikal kah atau yang kategorikal seperti itu. Bisa dijalankan saja Pak. Oke. Coba dihitung rata-rata tadi, Mas ada skrip kan? Rata-rata misalnya pengen hitung rata-rata usia coba Mas. Boleh. Jadi min gitu.
mean gitu. Min, buka kurung, dataku, dolar, tanda dolar, Mas. Ya. Di dalam. Oh, di dalamnya. Oh, Nah, itu salah satu age, misalnya usia, misalnya gitu. Di run aja. Oh, jadi untuk R itu per baris ya di runnya ya? Iya. Kalau betul. mau langsung sebenarnya bisa Pak dengan cara di select, misal dari head sampai min, Bapak select. Oke. Pak. Dari situ Bapak CTRL enter. Oh, control enter. Control enter. Ya, Nah, ya, maka datanya jalan. Sintaksnya Jadi bisa beberapa line atau seluruh line-nya itu ketik source, itu klik source. Ya. Kalau kita udah jadi sebuah blok code, maka kita bisa jalankan lewat klik source atau tadi di blok aja tuh mana baris keberapa sampai berapa baru di control R gitu. Begitu ya. Ya, makasih Mas, makasih Pak. Sama-sama. Ini kalau di aplikasi berbasis open source, ya Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa mendalami lebih jauh ya. Di googling kita bisa lihat how to compute, average, atau apa gitu. Dengan menggunakan RStudio itu banyak sekali orang yang memberikan share ya, materinya bagaimana melakukannya gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nah, saya sebenarnya ingin diskusi, Bapak Ibu, kalau di SMK itu apa sih ya ke depannya terkait statistik ini? Kalau kita kan selalu bicara bahwa lulusan itu harus memiliki kompetensi sesuai di capaian pembelajaran lulusan. Makanya kita harus state di awal tuh profil lulusan, capaian pembelajaran. Nah, saya nggak tahu kalau di SMK ini dari sisi matematik atau dari statistik, ada nggak mengarah kepada industri 4.0 atau apa gitu yang terkait kemampuan matematik dan kemampuan statistik ya. Supaya juga apa namanya? Sesuai ya apa yang kita sampaikan sesuai juga dengan kebutuhan. Mas Kibar, ini mata pelajaran apa yang diampu? Untuk pengajaran saya mengajar dasar pemrograman dan dasar desain grafis. Oke, ya. Saya kira udah banyak ya kalau di SMK itu produk-produk aplikasi. Justru saya kalau baca berita itu SMK justru lebih produktif ya dalam membuat aplikasi. Cuman aplikasi yang berbasis apa Mas biasanya? Kalau saya ngajar statistik itu di R atau di Python ya? Masih berbasis web. Tapi kalau untuk dasar pemrograman kelas 1 itu biasanya masih pakai Python untuk dasar pemrogramannya saja. Oke. Kalau mengajar matematik atau statistiknya udah pakai Python nggak? Saya kurang tahu nih ya. Mungkin ada guru Oh MTK. ya. Oh, ada guru MTK ya. Pak Bambang, silakan. Nah, silakan Bapak untuk kasih ini ke kita. Saya sendiri kalau ngasih kuliah probabilitas ya, itu dengan tim dosen paralel, silahkan tulis algoritmanya, itu ditulis juga di R itu, jadi tulis pangkat sekian untuk misalnya ngitung probabilitas ya. Nanti pakai package atau pakai function di R itu hasilnya bagaimana. Jadi kita coba perhitungannya itu tidak lagi ini, karena di R itu kan kita bisa melihat code, kita bisa menghitung proses manualnya menggantikan kalkulator ya. Kita harus kali bagi semua dilakukan di R. Istilahnya kalau di kami itu from scratch-nya itu tulis di R itu proses perhitungannya. Misalnya mau ngitung solusi dari sebuah program linear ya, kalau di matematika kan ada program linear tuh. Nah, bagaimana itu prosesnya dikerjakan? Bisa pakai library
Misalnya kalau di Python tuh library POLP, atau coba dikerjakan tanpa library. Hitung pakai baris kode untuk bisa menghitung solusi dari program linear. Nah, itu yang barangkali saya sih nggak tahu ya, tentu di SMK jauh lebih ini, bahwa mahasiswa itu ditanamkan bahasa pemrograman ya lebih jauh untuk menyelesaikan berbagai persoalan di matematik atau di statistik. Silakan, ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke materi visualisasi data. Mas Kibar tadi udah sampai mana code-nya? Coba yang sampai bikin visualisasi boleh ya, Mas? Bukan visualisasi, tadi decision tree. Baru sampai Yang sampai tadi. decision tree boleh di copy aja seluruh baris code-nya itu dimasukin ke Windows script-nya. Ya, siap. Boleh share screen lagi, Mas? Silakan dilanjutkan, Pak Dedi. Iya. Di slide mana ya, Pak ya? Itu tadi di Azami dikasih di Google itu ya, di Google Docs. Sudah Pak, sudah saya kirim Di Google Docs itu ada baris code-nya untuk menampilkan decision tree. Nih, di sini. Bisa di bagian yang, kalau untuk yang decision tree, Bapak ambil yang bagian bawah ya? Ya, bagian agak bawah. Yang di setelah library R4 saya ini. Nah, ya itu. Situ. Yang di copy yang ini? Dari atasnya. Dari library R4 sampai bawah. Caranya itu. Sampai ke bawah ya? Iya. Nah. Ya, itu. Langsung paste di sini aja? Ya, paste. Oke. Saya pandu ya, Mas Kibar. Jadi untuk menjalankan decision tree ini kita butuh library. Pertama adalah library rpart. Saya lihat itu ada di baris kode 25 tuh. Baris kode 25, library rpart. Hanya saja coba dijalankan. Bukan baris keberapa tadi? Library rpart bukan 25 tadi. 5. Baris 5 ya. Coba dijalankan. Itu nanti biasanya belum ketemu library-nya. Oh, sudah ya? Berarti udah pernah install package rpart ya. Kemudian ada rpart plot, coba dijalanin lagi library-nya. Nah, ini error, Pak. Nah, berarti perlu install package dulu. Nah, berarti coba diketik misalnya di antara baris 5-6 disisipkan install package dulu. Install, tulis. Nah, itu ada bantuan. Nah, kutip 2 rpart.plot. Oke, di run. Nah, dia akan menginstal dulu package yang dibutuhkan untuk membuat plot decision tree. Nah, kalau sudah, bisa dijalankan library rpart.plot. Oke. Udah bisa itu hanya ada warning, nggak masalah. Kemudian ada library caret ya tadi. Library caret ada di baris keberapa tuh? 26. Oke. Library baris 26 ya. Baris 26 itu dijalankan coba. Belum ada, berarti baris 2 sebelumnya itu ada baris 24 ya. Baris 24. Install package dulu. Itu baris 25 berarti. Nah, caret itu di jalan. Oke. Salah satu cara membuat komen di script ini yaitu pakai crash, tanda crash atau pagar ya. Jadi kalau misalnya mau digunakan bisa dihapus aja.
Masih berproses itu. Iya, masih proses, Pak. Sama ya. Jadi library ini dibutuhkan nanti untuk validasi. Untuk validasi seberapa bagus modelnya itu dalam memprediksi. Jangan sampai orang yang sebenarnya kita mau prediksi itu nggak berpenyakit, kita bilang berpenyakit jantung. Atau yang sesungguhnya berpenyakit, kita bilang nggak punya penyakit. Gitu. Jadi kalau dalam model prediksi itu ada namanya salah jenis 1 dan salah jenis 2. Yang problem masalah itu kalau orang punya penyakit, kita bilang nggak punya penyakit. Nah, sehingga jadi lebih beresiko itu salah jenis 2 istilahnya. Sudah? Oh, masih jalan ya. Oke, ini berarti sudah selesai. Nah, kita tadi fokus di baris 27 ya, baris 27. Jadi kita akan membelah data ya. Nah, cuman itu saya lihat di code-nya itu dia menggunakan sampel. Istilah sampel itu ngambil dari, kalau tadi Mas pakai dataku. Coba balik ke atas, Mas. Ngambil datanya, jangan pakai dataku gitu, kasih istilah sampel gitu. Oh, sampel. Coba, nah, ya namanya sampel. Karena saya lihat di baris kodenya dia ngambil bacanya data dengan nama sampel. Berarti Coba ini ganti aja dataku dengan sampel. Dataku, Pak. Itu sudah pakai dataku, Pak. Di yang sudah pakai dataku? Iya, oh ya udah dataku. ya. Oh ya. Ya. Tulisannya sampai kecil gitu. Oke. Tinggal lanjut aja. Lanjut. Berarti di baris 27 ya, Mas. Coba jalanin satu-satu aja biar kita tahu ada yang mau gitu bikin sekolah. Dipasang dulu. Running ya. Run. Dipasang dulu di kursornya di baris 27. 26. Library tadi kayak udah dipanggil ya. Library lagi dipanggil. Library carrot-nya. Oke, sudah. Oke, di run satu-satu, Mas. Oke. Oke, nggak ada masalah. Terus, nah dia mengambil, karena dia datanya itu dibelah ya, menjadi 80% data training dan 80% data latih ya. Data latih yang dipakai untuk memvalidasi model. Data uji dipakai untuk memvalidasi model, dan data latih dipakai untuk melatih ya model. Lanjut, langsung aja, lanjut run lagi. Oke, dia ngambil data training, 80% data, terus lanjut. Oke. Lanjut aja, Mas. Nah, itu terbentuk. Ya, seperti itu pohonnya. Terus lanjut lagi, kita pengen tahu berapa tingkat itunya, keakuratannya, akurasinya. Terus lagi lanjut. Lanjut lagi. Sampai keluar matriks ya, yang kita sebut sebagai confusion matrix. Run lagi. Nah, itu confusion matrix. Itu prediksi 0, asalnya 0 itu ada 30-an ya. Ini kecil banget nih. Mas boleh itu enggak? Itu di view-nya, di edit-nya zoom in ya. Edit, zoom, edit kiri-kiri. Di edit zoom in. Nah ya, coba ditambah. Nah, biar saya agak gede ngeliatnya. Oke, ke bawain lagi ke konsolnya tadi biar saya bisa lihat matriksnya. Nah, itu kan yang tadinya 0, itu aslinya aktualnya 0, diprediksi 0, itu angkanya berapa tadi? Oke. Oh, 0 ya. 0 diprediksi 0 itu 16. Ini dari data testing ya. Jadi data testing tadi ada sekian berapa? 20% data ya. Yang tadinya 1 diprediksi 1 itu 25. Jadi yang benar itu 16 sama 25. Jadi diagonal kanan itu yang benar. Aslinya 0, diprediksi 0 itu 16. Aslinya 1 diprediksi 1 itu 25. Jadi ada yang nggak benar. Aslinya 1 diprediksi 0 yaitu 8 kasus. Ada yang aslinya 0 diprediksi sebagai orang sakitan itu 12.
Itu tingkat akurasinya 16 ditambah 25 dibagi total matriks itu. Jadi ketika membuat model, ada sebuah ukuran yang namanya akurasi. Akurasi itu adalah 16 ditambah 25 dibagi total data testingnya itu. Manakala akurasinya lebih dari 80%, maka dia menjadi bagus. Coba dihitung, Mas. Boleh ketik aja di window console itu, buka kurung, window console di bawah, Mas. 16 tambah 25. Oke, keluar dari kurung. Bagi slash ya. Bagi, buka kurung lagi. 16 tambah 8 tambah 12 tambah 25. Di enter, Mas. Nah, itu berapa tuh? 67%. Jadi akurasi model ini masih buruk ya, masih belum nyampe 80%. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan akuratan modelnya? Nah, bisa kita menggunakan metode lain daripada decision tree. Ada algoritmanya. Ada algoritma namanya random forest, ada algoritma logistic regression, ya gitu. Jadi ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk membuat model-model prediksi. Seperti itu. Yang jelas ketika model itu kita buat, kita harus tahu tingkat keakuratan modelnya. Itu kira-kira materi ya. Mas Kibar, ada yang mau ditanyakan? Jelas semua, Pak. Oke, makasih. Baik, kita bisa lanjut. Masih ada waktu setengah jam ya, kalau nggak salah di sesi saya ini terkait visualisasi data. Silakan Mas Azami ya. Ya, baik Pak. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu untuk waktu, apakah benar masih ada waktu sampai 30 menit ya? Kira-kira. Ya, Bu Ratna, kita masih ada waktu berapa ya? Masih ada waktu. Waktunya sebenarnya udah habis. Oh, sudah habis ya, Masya Allah. Atau mau demoin aja 10 menit boleh. Oke, demoin 10 menit, Mas. Bapak Ibu dosen mohon dapat mengisi post-testnya ya. Di setting itu ada Ibu guru kali Pak Teddy ya. Gua suruh nungguin. Bapak Ibu dosen apa post-test ya. Iya, tuh, nungguin. Ya, ntar pakai ini kan bisa dikasih tahu. Kalau yang dosen nggak ada absennya ya, Pak Teddy? Ini ngapa jadi panjang banget sih? Absen ini untuk buat guru ya? Kenapa, Pak? Ini absennya buat guru atau buat kita? Absen enggak? Ya boleh kalau Pak Teddy mau isi, tapi sebenarnya buat pesertanya buat aja, guru Pak. Ya, oke, siap. Untuk post-test nanti ada door prize-nya loh. Oh ya. Oke, untuk tampilannya sudah terlihat belum ya? Share screen-nya. Tapi mereka sudah install ini belum? Power BI Desktop. Oke, untuk Power BI saya udah kasih link-nya Pak untuk mendownloadnya. Paling saya hanya menjelaskan kali ini soalnya dari segi waktu kita belum bisa hands-on secara langsung, jadi mungkin saya hanya menjelaskan. Oke, kurang lebihnya terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan salah satu cara visualisasi data, yaitu dengan menggunakan aplikasi Power BI. Pada Power BI kali ini kita bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Menurut saya kalau kita melihat dari segi Bapak Ibu ya, kita kan akan melihat seperti yang saya tampilkan di sini. Saya membuat sebuah dashboard untuk melihat nilai-nilai dari sekolah menengah atas dan SMK juga ada. Nah, untuk datasetnya itu di link yang saya sudah kasih ya, seharusnya ada di situ. Nanti ada penjelasannya untuk datasetnya yang bagian mana. Oke. Yang flow kali ini saya akan jelaskan adalah intinya yang sudah dijelaskan dari Pak Dedi tadi, bahwa kita akan menggunakan RStudio juga dan akan menggunakan Power BI juga. Kenapa kita tetap menggunakan RStudio? Di mana RStudio ini kita bisa mengolah data yang kita butuhkan. Jadi di RStudio ini setelah kita proses datanya, misal contoh
ketika kita input datanya, oh masih ada data yang kosong nih, oh masih ada data yang belum pas, oh nama variabelnya masih ada yang salah. Nah, itu kita bisa proses semuanya di RStudio. Ketika hasil dari RStudio sudah menjadi clean data atau data yang sudah diproses, nah itu baru kita masukkan datanya ke Power BI ini. Nah, saya akan mencoba masukin datanya ya. Nah, ini kita tampilan Power BI dari awal. Itu kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada data yang akan kita load atau kita masukkan ke dalam Power BI-nya. Nah, pertama-tama caranya kita bisa masuk di file, lalu klik new. Untuk membuat sebuah istilahnya tampilan dashboard lagi untuk Power BI ini. Oke, ini tampilan awalnya. Lalu setelah kita membuat Power BI-nya, kita bisa klik di bagian get data ini. Tampilannya sudah cukup jelas kah atau kekecilan atau seperti gimana ya? Oke, bisa saya lanjut. Ketika kita klik get ini, nanti ada tampilan. Nah, kita bisa memilih format dari data yang kita miliki. Kali ini saya memiliki datanya berformat CSV, maka kita klik yang bagian ini. Nah, di sini saya sudah memiliki dataset yang saya download dan datanya saya berikan di Google Docs yang tadi saya share. Nah, awalnya bentukan datanya yang seperti ini, lalu saya sudah melakukan processing data, maka hasilnya saya tambah hanya V2 seperti ini untuk membedakan, lalu saya masukkan. Ketika klik open, datanya akan load. Nah, ini yang kita akan masukin. Tampilan datanya akan terlihat seperti ini kurang lebih. Di tabelnya ada jenis sekolah atau jenjang, ada status sekolah, ada mata pelajaran, dan nilai rata ujiannya. Oke, kita klik load. Kita tunggu. Nah, di sini di bagian field sebelah kanan itu akan terlihat data yang kita sudah load tadi, di mana memiliki variabel jenis sekolah, mata pelajaran, nilai rata ujian, status sekolah. Bagusnya dari Power BI ini, dia sudah mendeteksi tersendiri mana data yang sifatnya numerikal, mana data yang sifatnya kategorikal. Nah, di sini kita bisa melihat nih, nilai rataan ujian itu isinya berupa integer, maka ada tanda summary ya yang bisa kita lihat di sini. Oke, untuk awal-awal ketika kita ingin membuat sebuah visualisasi data dalam bentuk sebuah dashboard, yaitu kita bisa klik di bagian sini, ada New Visual. Oke, kita klik di sini. Nah, dashboardnya itu sesuai kebutuhan kita bisa setting mau seberapa besar yang kita inginkan. Misal saya contoh bikin seperti ini dulu. Lalu untuk visualisasi datanya, kita harus memahami dulu datasetnya itu seperti apa. Datasetnya yang kita miliki seperti apa. Apa yang ingin kita tampilkan. Kalau di sini mungkin saya akan menampilkan sebuah analisa bagaimana tampilan data SMA, SMK mengenai nilai-nilai bahasa Indonesia dan matematika. Oke, di sini kita bisa lihat, kita tinggal drag and drop aja di bagian sini. Untuk contoh, axis ini di bagian namanya itu sebelah kiri ya. Kalau di histogramnya itu di sebelah kiri. Oke, sebelum dari itu, bentukan visualisasinya bisa kita ubah juga. Nah, kita mau bentuk yang seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ya, maaf. Oke. Nah, kita hanya buatlah sesuai kebutuhan kita. Misal saya di sini kali ini akan menggunakan clustered column chart. Nah, setelah dari itu kita pilih nih untuk axis-nya itu kita membutuhkan apa. Di sini saya taruh di status sekolahnya. Itu status sekolah nanti kan ada isinya berupa
Nah, ada negeri sama ada swasta. Lalu di bagian legend itu ada pemberitahuan lah istilahnya. Legend itu kalau di map kita bisa tahu seperti pemberitahuan data itu data apa gitu. Menyesuaikan dengan warna yang disediakan. Nah, saya taruh di sini bagian jenis sekolah untuk di bagian sini. Nah, kita bisa melihat nanti kalau ada datanya, kalau ada data yang sudah dimasukkan, yang warna biru itu adalah untuk SD, lalu untuk yang SMA warna biru tua, dan sebagainya. Lalu untuk di bagian value, nah untuk di bagian value inilah yang kita bisa kondisikan untuk memasukkan datanya yang bersifat numerical. Jadi kita masukkan nilai rata ujian. Oke. Dari sini saja kita udah bisa melihat tampilan dashboard-nya seperti ini. Ini tampilannya itu untuk status sekolah antara negeri dan swasta. Ketika kita melihat nilai SMA yang berwarna ungu, nilainya rata nilai ujian nasionalnya di seperti ini. Lalu visualisasi datanya ini bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Ketika kita ingin menampilkan datanya lebih menarik lagi sesuai kebutuhan, kita bisa masuk di bagian icon format ini. Formatnya kita bisa ubah lagi. Di bagian format, kita bisa, yang paling saya butuhkan menurut saya adalah, ini kita belum tahu exact datanya berapa. Gitu. Nah, kita bisa lihat di bagian data labelnya. Di sini data labelnya masih off. Kita bisa on kan. Nah, terlihatlah di sini, oh berarti kalau yang SMA, itu dia di 415. Oke, berhubung dengan waktu yang singkat, maka akan saya percepat dengan kebutuhan hasil akhir kita. Analisa ini digunakan buat apa sih? Analisa ini bisa menjawab sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu. Biasanya kalau misalnya kita sebagai guru-guru, itu kita bisa ingin melihat nih, gimana sih data nilai siswa-siswa kita atau mahasiswa kita. Di sini bisa ditimbulkan sebuah pertanyaan. Kalau misalnya antara nilai bahasa Indonesia dan matematika itu rata-rata terbesarnya di jenjang mana? Nah, maka kita akan membuat dashboard baru lagi untuk menjawab analisa tersebut, pertanyaan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya langsung aja pakai yang sudah tersedia, soalnya waktu juga kurang ini. Oke, di sini saya diakses masukkan status sekolah. Mata pelajarannya. Oke, di sini bisa kita lihat tampilannya sangat banyak sekali ya. Karena kita belum memfilter visualisasi data yang kita buat. Di dashboard ini masih terlihat semua nilai yang ada di pelajaran SMA, SMK, sampai SD. Nah, kita bisa memfilter nih, apa yang kita butuh untuk analisis. Kita di bagian kolom filter ini, di bagian jenis sekolahnya, itu kita bisa lihat, nah, data apa saja yang ingin kita tampilkan. Gitu. Contoh, di sini yang kita butuhkan adalah di bidang SMK, di jenjang SMA dan SMK. Maka saya pilih yang SMA dan SMK. Oke, dari semua jenjang ini masih terdapat seluruh mata pelajaran yang ada. Maka kita setting lagi untuk mata pelajarannya yang kita butuhkan tadi. Saya mengambil bahasa Indonesia dan matematika, kenapa? Karena ini salah satu mata pelajaran yang seluruh dari antara SMA dan SMK itu memiliki. Di contoh matematika dan bahasa Indonesia. Kita bisa lihat di sini bahasa Indonesia memiliki 8 data dan matematika pun memiliki 8 data. Gitu. Oke. Oh ya, untuk bentuk visualisasinya saya coba kali ini menggunakan yang stack bar chart. Di sini akan tampilannya lebih rapi sesuai kebutuhan kita. Nah, sebenarnya ini sudah cukup. Maksud saya menggunakan yang cluster bar chart ya. Karena kita bisa melihat, nah,
masing-masing dari nilainya tertampil secara histogram. Oke, nah setelah dari ini sudah menjawab nih. Seharusnya sudah menjawab. Kita bisa melihat kayak nilai bahasa Indonesia di jenjang mana yang paling tinggi. Itu mungkin bisa kita lihat ada tipis perbedaan antara SMK dengan SMA di jurusan IPA gitu. Nah, kita bisa, setelah dari ini sudah cukup, hanya kita perlu tinggal ubah formatnya. Jadi contoh, dengan kebutuhan kita ingin dia tampil labelnya supaya terlihat nilai-nilainya, lalu untuk grade-nya yang kita butuhkan hanya 2, maka dari itu barisnya 2 dengan kondisi kolomnya hanya 1. Lalu untuk tampilan background-nya mungkin kita bisa juga ubah sedikit. Warnanya sesuai kebutuhan kita. Untuk title juga kita bisa ubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Akan tampil secara judul untuk rata-rata nilai ujian nasional. Kurang lebihnya seperti ini sih yang bisa saya sampaikan. Mengenai waktu juga sudah lebih ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Terima kasih, Zami. Saya kira cukup, Bu Ratna, materi dari yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Azami. Ada 9 yang telah mengisi post-test. Nilai tertinggi 80, ya, tertinggi 80. Nanti akan kita umumkan siapa pemenangnya. Baik, terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini ya. Sehingga acara kami ini bisa berlangsung dengan lancar gitu ya. Nah, Bapak Ibu apabila nanti ingin ada kelanjutan gitu misalnya, wah perlu banget ini cloud computing ya, kekinian banget atau apa gitu, atau mungkin dari tadi materi UDU gitu atau dari statistika mau diperdalam lagi, silahkan disampaikan saja Bapak Ibu ya. Nanti dari pihak sekolah gitu akan menyampaikan ke Pak Teddy ya, karena di sini PIC-nya Pak Teddy ya ke SMK Jakarta Pusat gitu. Nanti kami akan atur lagi ya waktunya untuk pelatihan begitu. Dan tentunya dengan materi yang lebih advance ya, lebih lanjut gitu ya dibandingkan dengan hari ini begitu ya. Saya rasa itu saja closing dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah LPM. Terima kasih Bapak Ibu semua.